Money, friends, all about money. Siapa sih yang nggak uang? Karena emang realistik aja ya. Dia kayak punya aku tapi bukan punya aku gitu. Perkembangan zaman membuat pola pikir dan cara pandang seseorang juga berubah. Salah satunya adalah hubungan yang menjanjikan keuntungan untuk memenuhi hasrat seseorang. Saya pun semakin dibuat penasaran tentang hal apa yang melatar belakangi terjadinya sebuah kesepakatan dalam hubungan tanpa ikatan tersebut. Alih-alih mencari kesibukan, malah mencari hubungan tanpa status. Lalu apakah benar berisi kesepian hanya dengan cara seperti itu dan mendapatkan benefit yang ia inginkan? Saya menemui beberapa teman untuk mengetahui sedikit informasi. Hai, nama aku Bram, aku salah satu mahasiswa dan umur aku 21 tahun. Aku sekarang menjadi seorang penyiar. Nama aku Caca. Aku umur 20 tahun dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Kesibukannya kuliah sambil kerja. Kerja sebagai part-time guru les private. Kalau ditanya alasan apa kok aku mau melakukan FWB sih, karena emang pada dasarnya aku nggak suka sama hal yang berbau komitmen. Sebenarnya cuman karena nggak ditembak-tembak sih, jadi kayak ya udah, aku nyimpulinnya, oh dia ngajak FWB-an aja gitu. Menurut aku suatu hal komitmen itu menyebalkan gitu loh, dan hal ini emang aku lakuin gitu karena aku sendiri kadang merasa kesepian. Sebenarnya enggak juga sih, enggak kayak aku menghindari drama-drama karena di FWB juga ada drama-dramanya. Ya enggak lah, ngapain aku menghindar drama? I'm totally love drama karena emang aku suka banget ya drama. Aries. Karena kalau ditanya menghindar drama, enggak sama sekali karena emang ya aku yang membuat drama gitu. Tapi kalau ditanya, kamu takut nggak suatu hal komitmen? Enggak, aku nggak takut. Cuman untuk saat ini aku prefer untuk memilih menjadi yang tidak berkomitmen gitu. Terus traumatik, jujur sebenarnya aku traumatik. Aku udah capek berkali-kali melakukan dalam status, tapi nyatanya banyak hal kejadian yang tidak aku inginkan seperti perselingkuhan. Nah ya, aku lebih kebingung sih, soalnya kayak gimana ya, mereka itu cuma ngajak-ngajak doang, nggak kayak ngajak ayo pacaran gitu, enggak gitu. Siapa sih yang nggak baper di texting tiap hari, terus di pet kayak gini? As always, semua orang pasti baper dengan perilaku orang seperti itu. Apalagi cara dia caring, cara dia ngomong, cara dia memberikan love language-nya ke kita pasti otomatis ada. Tapi kalau ditanya balik lagi ya, namanya friend benefit, pasti ya namanya juga temen, so what gitu. Ya udah, baper baru saat gitu deh. Berapa ya, coba aku hitung. 3. Tapi kalau ngapain aja sih, kayak nggak semua begini ya, ada yang kadal, ada yang sampai HS, ada yang nggak ngapa-ngapain, cuma bener-bener kayak dia kayak punya aku tapi bukan punya aku gitu. Kalau ditanya udah berapa kali FWB-an, selama umur aku 21 tahun ini aku udah menjalani friend with benefit sebanyak 2 orang. Dan itu dalam jangka waktu yang cukup lumayan lama sih, dalam artian 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, bahkan aku pernah melakukan friend with benefit itu selama 2 tahunan gitu. Ditanya ngapain aja ya? Ya mungkin nemenin dia itu butuh sosok FWB aku waktu dulu, dia tuh membutuhkan temen buat bersosial, dia itu lebih suka untuk menceritakan masalah-masalahnya ke orang personal gitu-gitu, karena dia merasa tidak ada tempat rumah buat dia, jadi aku adalah sosok rumah untuk dia untuk bercerita. Selain dapet temen buat ngobrol, aku juga dapet kayak hal yang dulu aku dapetin kayak HS, itu pasti merasa candu kan, jadi aku dapetin juga dari FWB ku ini. Benefit apa yang aku dapetin? Money, friends, all about money. Siapa sih yang nggak uang? Karena emang realistik aja ya, karena kehidupan itu selalu dengan soal uang gitu kan ya, karena kamu nggak ada uang, kamu nggak bisa jajan, say. Ya itu, FWB kan saling menguntungkan, kalau satunya diuntungkan satunya dirugikan bukan FWB dong.
Kalau ditanya aku nyesel nggak sih melakukan kayak gini? Agak menyesal. Kenapa kok aku menyesal? Karena emang kegiatan hal ini tuh sebenarnya menguras waktu aku. Apalagi di usia aku yang masih goldennya bisa mencapai hal yang lebih bagus gitu. Mendengar alasan yang mereka berikan, apakah benar hal tersebut mampu melatar belakangi terjadinya FWB? Saya pun menemui salah satu psikolog klinis, Dian Sudiono Putri, untuk menggali informasi lebih lanjut. Halo, salam kenal semuanya. Kenalin, nama aku Dian Sudiono Putri. Aku seorang psikolog klinis dan juga dosen. Aku juga merupakan founder dari Biro Psikologi Lentera. Sesuai dengan konteksnya ya, friends with benefit. It means berarti hubungan atau relasi yang sedang dijalani, berteman gitu ya, atau misalnya menjalin interaksi dengan seseorang dengan intensitas pertemanan itu memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kunci utamanya adalah di tujuannya gitu. Jika seseorang tersebut merasa bahwa ketika dia berhubungan dengan seseorang ataupun menjalin relasi dengan seseorang tanpa adanya konteks mencari keuntungan, maka kita tidak bisa menyebutkan itu sebagai friends with benefit. Nah, sebenarnya pada dasarnya ini adalah konteks yang sangat amat subjektif ya gitu, karena memang kita nggak bisa bilang bahwa sebuah hubungan itu selalu dalam kondisi friends with benefit. Kadang ada orang yang merasa bahwa teman saya ini datang ke saya cuman kalau ada perlunya aja deh, sehingga dia merasa bahwa kita tuh berteman cuman mencari keuntungan aja gitu. Tapi ada juga dari sisi pelaku gitu ya, atau orang yang menjalani hubungan tersebut, dia tidak merasa bahwa dia mencari keuntungan gitu. Dia meminta pertolongan tapi tidak untuk tujuan mencari keuntungan di salah satu pihak aja gitu. Jadi untuk friends with benefit sendiri saya rasa perlu kita pahami dengan lebih jelas dulu ya, sehingga kita nggak bisa nih dengan mudah mengatakan suatu hubungan itu dalam konteks friends with benefit gitu ya, karena namanya hubungan dijalani oleh minimal 2 orang, sehingga harus pula kita lihat sudut pandang dari kedua belah pihak. Umumnya orang yang mengalami atau menjalani friends with benefit tidak selalu dalam konteks merasa kesepian ya. Sekali lagi kita lihat dari pengertiannya sendiri friends with benefit. Kita harus tahu dulu nih sebenarnya benefit apa sih yang ingin mereka dapatkan gitu ya. Kalau memang mereka merasa bahwa dengan saya berteman dengan orang lain, saya bisa nih mendapatkan teman, hari-hari saya nggak perlu merasa kesepian, maka kita bisa bilang itu benefit yang dicari adalah agar mereka tidak merasa kesepian. Tapi kita tidak memungkiri banyak juga loh orang yang datang kepada orang lain gitu ya, itu untuk mencari keuntungan yang lain selain konteksnya untuk masalah kesepian. Contohnya apa? Dapatin uang misalnya seperti itu, atau misalnya ada yang nganterin kemana-mana, misalnya hal sesepele itu aja, itu kita bisa masukkan dalam kategori friends with benefit, asalkan memang tujuan utama, sekali lagi konteksnya adalah tujuan utama dari terbangunnya relasi yang ada gitu ya. Kalau memang dia merasa bahwa ini nggak cuma masalah kesepian aja, tapi saya cuma butuh ada yang nganterin kok kalau ke kampus gitu ya, ini masalahnya nggak ada, mau gojek males nih gitu ya, karena harus bayar duit, jadi kenapa enggak nih aku misalnya deketin si A cuman untuk nganterin aku tiap hari ke kampus. Nah itu baru dalam konteks friends with benefit, jadi nggak selalu dalam konteks kesepian. Saya boleh bicara sedikit mengenai friends with benefit. Kenapa sih seseorang akhirnya menjalani hubungan friends with benefit gitu ya, atau dia memilih untuk hanya mencari keuntungan aja dari orang lain dalam konteks hubungan relasi sosialnya dengan siapa aja. Kita nggak bisa bilang bahwa itu tujuannya adalah untuk drama atau dia tidak berani berkomitmen, karena setiap orang itu punya pengalaman masa lalu masing-masing. Ada orang-orang yang di masa lalunya itu selalu dicari keuntungan ya dari orang lain, jadi dia yang selalu berkorban untuk orang lain, sehingga dia merasa bahwa kalau orang lain mencari keuntungan dari saya ya, sehingga saat ini dan kedepannya dia memperlakukan hal yang sama kepada orang lain gitu. Jadi istilahnya dulu dia jadi korban, sekarang dia jadi pelaku. Tapi bisa jadi dia merasa bahwa selama ini memang
pola perilakunya dia adalah dia selalu berusaha mencari keuntungan dari orang-orang terdekat dia. Jadi dari kecil hal itu yang selalu terpola sehingga dia dewasa gitu ya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa ini tujuannya hanya untuk menghindari komitmen, ini tujuannya hanya untuk menghindari drama kehidupan. Tidak selalu seperti itu. Kita harus lihat bahwa sebenarnya orang ini itu menjalani hubungan itu hanya untuk mencari keuntungan. Nah, tapi kenapa kok dia selalu mencari keuntungan ya dari orang lain? Nah, itu adalah motif dia. Masalah motif ini kita perlu lihat ke belakang. Kita perlu, istilahnya kalau dalam psikologis kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kenapa ya kok ada orang-orang yang tujuan hidupnya itu tidak mencari kedamaian, tidak mencari ketenangan, tapi cenderung mencari keuntungan dari orang lain aja gitu ya. Keuntungannya bentuknya tidak selalu dalam bentuk keuangan, perhatian dan lain sebagainya. Bisa jadi hanya sekedar pemenuhan perasaan gitu ya, saya merasa kosong tapi saat ngobrol sama dia terpenuhi gitu. Itu bisa kita kategorikan sebagai friends with benefit juga gitu. Jadi tidak selalu tentang drama kehidupan dan juga tidak selalu tentang adanya komitmen sebenarnya, tapi bagaimana dia mengilhami atau menjalani hubungan tersebut. Tidak bisa bilang bahwa semua orang yang menjalani FWB itu adalah orang-orang yang takut berkomitmen, karena pada dasarnya untuk kita menjadi dewasa ada titik di mana kita harus berani berkomitmen dalam segala aspek, entah itu pekerjaan, hubungan dengan pasangan, relasi sosial dan lain sebagainya. Kita akan selalu dihadapkan dengan adanya komitmen. Kita bekerja di suatu tempat perusahaan atau di kantor, pasti ada komitmen, ada kontraknya. Kita menjalin relasi dengan pasangan, termasuk menikah, itu juga ada komitmennya. Bahkan ikrar itu di hadapan Tuhan gitu ya. Nah, friends with benefit itu kadang mereka tetap berani melakukan hal tersebut, tetapi sekali lagi, hal utama yang dicari dari adanya hubungan yang terjalin adalah keuntungan. Sehingga bisa aja dia tetap berani menikah gitu ya, dia tetap berani kerja di satu perusahaan yang besar, kemudian dia berani menjalani kontrak ataupun komitmen yang ada di perusahaan tersebut. Tapi at the end, perilaku hubungan mereka dengan orang-orang yang ada di dalamnya semuanya mengarah kepada adanya pencarian keuntungan semata gitu. Jadi memang kalau untuk konteks-konteks friends with benefit ini biasanya memang perilaku-perilakunya sudah terpola. Maka dari itu kalau untuk konteks seperti ini, orang tersebut harus sadar dulu nih bahwa tidak bisa kita selalu menjalankan hubungan yang seperti ini. Hubungan itu ya timbal balik, kita ngasih orang lain keuntungan, kita dapat keuntungan dari orang lain gitu ya. Ketika hanya satu pihak aja yang diuntungkan dan yang lain dirugikan, itu kan namanya simbiosis parasitisme ya istilahnya gitu ya. Yang satu lebih memberatkan yang lain. Nah dari sini saya tidak bisa mengatakan juga bahwa itu selalu tidak berani membuat komitmen, karena bisa jadi mereka berani membuat komitmen tapi pola dari perilaku mereka itu tetap mencari keuntungan dari orang lain. Bagi mereka yang memang menyadari bahwa mereka hanya mencari keuntungan dari orang lain dalam melakukan hubungan atau relasi, saya rasa perlu penting bagi mereka, diri kita masing-masing lah ya, untuk sadar bahwa apa sih sebenarnya tujuan kita dalam menjalin relasi dengan orang lain. Nggak salah kok sebenarnya kita untuk bisa mencari keuntungan gitu ya dari orang lain. Oh aku pengen kenal sama dia karena aku pengen banyak diskusi sama orang ini. Aku pengen deket sama dosen karena aku pengen banyak belajar dari dosen ini. Tapi bukan berarti kita cuma datang ke sana hanya sekedar untuk mencari keuntungan aja kan. Kita juga harus tahu bahwa misalnya kita ketemu di jalan, Pak, Bu, disapa. Itu bukan kemudian kita cari muka dan friends with benefit, enggak, tapi kita bisa memaintain hubungan tersebut dengan baik. Kita bisa tahu bahwa hubungan itu ya kita perlu maintain dengan baik. Kita perlu juga memberikan benefit juga bagi orang lain, misalnya hanya sekedar dengan disapa atau mungkin diberi perhatian, itu juga sangat perlu gitu. Nah, gimana kemudian cara mengatasinya sehingga orang itu sadar dan mungkin menghentikan gitu ya tujuan-tujuan untuk mencari keuntungan dari orang lain semata. Ya sebenarnya gini, kalau kita balik lagi ke pengertian friends with benefit itu, friends with benefit itu cenderung kayak timpang ya. Jadi salah satu pihak aja yang diuntungkan salah satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak yang lain dirugikan. Nah, di sini kita harus lihat dulu sekali lagi duduk perkaranya. Ketika pihak yang lain tidak merasa dirugikan, kita nggak bisa bilang itu adalah sebuah FBB atau friends with benefit. Pada saat saya butuh aja gitu. Ketika dia yang minta tolong sama saya, sorry aku nggak bisa, misalnya kayak gitu. Nah, itu mungkin dia merasa bahwa kok aku selalu cari aku selalu memberikan yang terbaik kepada si Dian nih misalnya ya, tapi Dian nggak pernah nih ada buat aku misalnya seperti itu. Maka dia boleh mengkategorikan saya sebagai friends with benefit. Tetapi ketika dia merasa juga diuntungkan dari hubungan kami gitu ya, maka kita nggak bisa bilang itu sebagai friends with benefit sebenarnya. Sehingga kalau saya katakan gimana nih cara mengubahnya, maka kesadaran harus ada dalam diri seseorang tersebut dulu, itu yang pertama. Dia harus sadar bahwa
tujuan apa sih yang saya cari dari orang tersebut, kemudian apakah memang benar-benar nih ketika dia menjalani hubungan itu semata-mata hanya untuk konteks kepentingannya pribadi aja gitu. Contohnya kita ke dosen kalau cuma butuh bimbingan, tapi ketemu di kampus nggak pernah disapa, malah lari gitu ya. Nah itu friends with benefit banget tuh. Kita nggak ngomong selalu dalam konteks friends ya, tapi relationship with benefit gitu ya. Nah misalnya seperti itu. Jadi back to personal experience aja sih menurut saya. Jadi setiap orang pun harus menyadari nih, apakah benar nih langkah saya? Apakah benar nih orang dewasa atau remaja menjalin hubungan itu hanya semata-mata untuk mencari keuntungan aja? Karena yang penting dari sebuah hubungan itu kan nggak cuman seberapa besar lingkungan bisa memberikan pemenuhan atas apa yang kita mau, tapi juga seberapa besar kita bisa memberikan pemenuhan kebutuhan atas lingkungan yang ada. Tanya FBB itu hal yang negatif atau enggak ya Kak? Sebenarnya gini ya, kita nggak bisa bilang bahwa itu adalah sebuah konteks kayak FBB itu hanya sebuah penamaan dari sebuah relasi kalau menurut saya. Kenapa? Karena ada satu pihak atau pihak yang lain merasa bahwa kok hubungan lo sama dia atau hubungan dia sama gue tuh kayak cuma sekedar cari keuntungan ya gitu. Jadi sudut pandangnya pasti dari orang lain, orang kedua atau orang ketiga, jarang dari orang pertama gitu ya. Karena misalnya saya merasa bahwa ya aku butuh kamu untuk temenin aku, tapi it doesn't mean bahwa dia tuh datang hanya untuk friends with benefit gitu ya, karena dia merasa bahwa dia benar-benar butuh bantuan loh saat ini, misalnya seperti itu. Kayak contohnya kayak orang-orang yang lagi depresi sindrom gitu ya. Nah itu tuh mereka tuh adalah orang-orang gimana mereka itu nggak bisa nih cari pertolongan sendiri, bahkan istilahnya kalau mau makan kalau nggak ada yang ngambilin tuh nggak bisa. Nah apakah kemudian orang lain berhak untuk memandang bahwa itu adalah friends with benefit? Nggak juga dong gitu. Sehingga kita nggak bisa bilang bahwa itu adalah sebuah konteks yang negatif atau positif, karena sekali lagi tujuannya apa dulu, sekali lagi kondisinya bagaimana dulu gitu ya. Ketika memang dia state jelas-jelas bahwa aku hanya ingin memanfaatkan orang ini gitu ya, karena aku merasa aku mendapatkan banyak keuntungan dari orang ini gitu ya. Nah itu baru kita bisa bilang bahwa itu adalah friends with benefit. Kayak misalnya nih saya datang atau saya kenal sama seseorang, saya bilang bahwa aku sebenarnya pengen banyak dapat income nih dari dia. Jujur nih, emang aku kenal sama dia hanya untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Nah itu baru bisa kita bilang bahwa itu adalah friends with benefit gitu. Jadi memang pelakunya sendiri yang harus menyampaikan bahwa dia mencari keuntungan, semata-mata hanya mencari keuntungan. Di samping itu tidak ada kepentingan lain. Suatu hal akan menjadi baik jika cara pandang kita baik dan sebaliknya. Semua tergantung pada perspektif masing-masing, atau hal ini hanya legalisasi semata. Bagi saya, yang namanya friends with benefit itu perlu untuk dipahami dengan lebih objektif dulu. Kita perlu melihat dan mendengar sudut pandang dari orang pertama ataupun orang kedua yang menjalani hubungan tersebut. Jangan sampai kita mudah untuk kemudian menjudge atau menghakimi seseorang dalam berelasi hanya karena salah satu sudut pandang aja. Maka akan lebih bijak jika kita mendengar dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Karena pada dasarnya, friends with benefit itu kunci utamanya adalah mencari keuntungan. Jika memang orang tersebut tidak mencari keuntungan semata-mata hanya untuk mengambil keuntungan semata-mata dan tidak memperhatikan bagaimana kondisi orang lain, maka kita nggak bisa bilang bahwa itu adalah sebuah konteks friends with benefit. Jadi lebih objektif aja dalam menyikapi friends with benefit ya.